Oke, halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Sony Afriansa, di mana di sini kita akan berbagi tentang challenges and opportunities be a content creator for education bersama Bang Widodo selaku founder Eldo Class. Dan teman-teman di sini nanti harapannya jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan bagaimana menjadi content creator untuk pendidikan seperti ya, konten-konten pendidikan gitu, teman-teman bisa langsung aja drop komen kalian di sesi live kali ini. Nah, selain itu juga teman-teman ya, saya kasih tahu juga bahwasanya buat teman-teman yang pengen ngobrol bareng atau pengen membagikan ilmu, insight ataupun apa aja ya, itu bisa hubungin saya dan insya Allah nanti kita akan atur jadwalnya. Semoga yang kita sharingkan ataupun yang kita berikan kepada orang lain ya, itu bisa bermanfaat buat banyak orang dan semoga itu menjadi amal jariah. Oke, itu aja ya untuk ini teman-teman. Live ini selalu diadakan per minggu, biasanya 1 minggu 1 kali, dan biasanya saya lakukannya setiap akhir weekend, entah itu hari Sabtu atau Minggu. Nah, sebenarnya tuh mau dilakukan besok ya, tanggal 6, cuman ada kendala lain juga, memutuskan untuk kita kedua belah pihak memutuskan untuk live-nya malah di malam ini di jam 7 seperti itu. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain gabung dan juga sembari menunggu lawan bicara saya yang bakalan masuk nanti ya, buat teman-teman monggo ya sambil menikmati hidangan ya, atau makan gitu, atau apa, minum, ambil minum sebagainya gitu. Soalnya nanti kita bakalan kupas tuntas terkait dengan materi-materi yang bakalan kita sampaikan mengenai challenges and opportunity atau tantangan dan juga peluang menjadi content creator di bidang pendidikan. Hai, I'm Maipul. Sudah aku komen pinnya, sekarang saatnya kita undang ya. Halo Bang Widodo. Halo Sony. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kedengeran nggak suara Abang? Lumayan kedengeran, cukup clear malahan Oke. ya. Gimana suara saya dengan jelas juga Bang? Kedengeran dengan jelas. Iya, baik, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menyempatkan untuk menjadi lawan bicara saya di live ini. Kita akan berbagi mengenai konten kreator untuk pendidikan seperti itu. Sesuai dengan background pendidikan, dan juga ya, Abang adalah salah satu konten kreator yang sangat aktif ya, sangat-sangat aktif, di mana Abang selalu membuat konten di Eldo Class ya, di Eldo Class ya, di situ ya, dari app, dan merupakan founder dari Eldo Class juga. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang, kayak gitu kan, kesibukan saat ini, kemudian apa aja sih yang bakalan Abang kerjain dalam waktu dekat, sebagainya. Boleh? Atau perkenalan dulu juga boleh sih. Oke, thank you atas kesempatannya. Halo Hmm. semuanya, perkenalkan nama saya Widodo, saya dari Jambi. Saya merupakan founder dari Eldo Class dan saat ini saya merupakan guru sekaligus sebagai content creator pada bidang pendidikan. Dan aktivitas yang akan dilaksanakan ada beberapa, baik pada bidang pendidikan, saya sebagai guru, dan juga kegiatan-kegiatan saya di Eldo Class. Salah satunya kita akan mengadakan sebuah event dan program-program yang tentunya bermanfaat bagi generasi muda. Gitu. Wow.
Keren banget nih. Ya, di awal aja sudah memberikan sebuah kesan menarik teman-teman semuanya. Oh, sekarang lagi membuat event buat anak muda ya yang mengaku anak muda merasa tertantang. Kira-kira event apa dan itu bisa cerita juga Bang. Eventnya tersebut bergeraknya di bidang apa, gimana kalau orang lain mau join juga. Oke, thank you. Jadi Eldopas ini menjadi sebuah wadah bagi teman-teman yang ingin berbagi hal-hal positif, khususnya pada bidang pendidikan. Dan pada bidang pendidikan ini saya bekerja sama dengan beberapa generasi muda. Dan generasi-generasi muda tersebut dapat mengasah bakat ataupun skill yang dimiliki, khususnya dalam bidang videografi, fotografi, kemudian bagaimana mengasah percaya diri di depan kamera. Dan tentunya selain itu kemampuan untuk memproduksi sebuah video juga diperlukan. Dan event yang menarik yang akan dilaksanakan oleh Eldo Class ialah tentang sebuah talk show tentang generasi muda yang topiknya sangat menarik, yaitu tentang muda, kreatif, dan menginspirasi yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini. Wow. Nah, for your information juga teman-teman semuanya bahwasanya event yang ini adalah event kedua, yang sebelumnya event yang pertama itu yang sukses juga dan berhasil diadakan gitu ya. Dan ini event yang kedua yang mengangkat tema tentang menginspirasi, right? Nah, ngomong tentang menginspirasikan, kita juga bahas mengenai sejarah pastinya kan. Kenapa bisa Eldo Class ini hadir dan sebagainya. Awal mulanya itu seperti apa sih Bang? Kok bisa ada Eldo Class? Dan bahkan awal mulanya Abang juga terjun sebagai content creator di bidang edukasi itu seperti apa dulunya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sendiri suka menulis awalnya, dan kesukaan saya menulis saya tuangkan dalam sebuah website pribadi. Dan ketika saya memiliki pengalaman-pengalaman positif, saya bagikan melalui tulisan di baik sosial media maupun melalui website yang saya buat sendiri. Dan ketertarikan saya menulis dan berbagi inspirasi melalui sebuah tulisan itu yang membuat saya ingin berbagi terus. Ternyata tidak semua orang mau membaca blog ataupun website. Dan saya sejak pandemi concern untuk membuat video-video dalam bentuk edukasi yang saya posting melalui sosial media seperti Instagram maupun YouTube. Dan ketika saya memproduksi video-video tersebut, tentunya akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Saya merasa bahwa ketika saya berbagi melalui sebuah tulisan, mungkin hanya orang-orang yang ingin membaca ataupun membuka blog atau website yang mendapatkan inspirasinya. Namun, saya ingin memberikan banyak manfaat melalui beberapa platform. Jadi saya berbagi dalam bentuk tulisan di blog pribadi, kemudian saya berbagi melalui video di YouTube dan di Instagram, dan saya berbagi melalui audio, tidak ada visualnya, audio saja, itu melalui Spotify. Jadi semakin banyak platform yang saya gunakan, semakin banyak pula yang mendapatkan manfaat atas konten-konten yang saya produksi. Seperti itu. Wow, jadi dulunya awalnya Eldo Class ini ketertarikan atau passion diri sendiri tentang kepenulisan ya. Kemudian mulai memikirkan gimana nih kalau misalnya kita buat sebuah platform yang emang menuju ke intinya itu menginspirasi dan juga memberikan edukasi kepada anak muda gitu ya Bang. Oke, berarti Jadi boleh ceritain lagi? iya, berawal dari tulisan, kemudian ingin menginspirasi lebih luas lagi, maka menjangkau dengan platform-platform yang lainnya. Oke, siap. Siap. Kalau boleh tahu siapa sih yang menginspirasi Abang untuk melakukan hal ini? Apakah diri sendiri atau seperti apa gitu? Sehingga tercetus ide seperti ini yang ya saya tahu pribadi ya bahwasanya belum ada orang yang membuat hal yang serupa di daerah tersebut seperti itu. Oke, saya awalnya suka menonton video-video orang lain, kemudian juga saya suka membaca pengalaman-pengalaman orang lain melalui blog pribadi ataupun melalui website, dan kisah-kisah dari yang dibagikan oleh teman-teman itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Pertama, mengenai hal-hal positif yang bisa kita kerjakan untuk tetap produktif, kemudian bagaimana kita meraih beasiswa, bagaimana kita sukses untuk kuliah, serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi orang lain. Dan saya mendapatkan banyak manfaat sehingga saya juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain melalui konten-konten yang saya produksi. Dan di sini saya mencoba untuk mengikuti jejaknya untuk berbagi juga dengan beberapa platform yang saya punya.
Dan kenapa saya menyukai sebagai media, salah satunya untuk berbagi inspirasi, itu karena pada saat kuliah di jenjang sarjana atau S1, saya menyukai pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya multimedia. Dan ketertarikan tersebutlah yang membuat saya ingin belajar secara otodidak dan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, yang tentunya dapat dibagikan untuk orang banyak. Dan saya juga tidak berlatar belakang dari media sebenarnya jurusannya, tetapi saya selalu belajar dan ingin berbagi. Bagaimana berbagi inspirasi melalui sebuah tulisan. Terus bagaimana berbagi inspirasi dengan video ataupun konten yang dalam durasi panjang. Kemudian saya juga belajar bagaimana menghasilkan konten yang dalam waktu yang begitu singkat dengan video yang singkat, dan tentunya teman-teman banyak yang menonton. Dan itu tuh juga menjadi salah satu tantangan bagi saya untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, tentunya banyak penontonnya. Oh, oke. Wow. Saya sudah nggak bisa berword-word ya, berkata-kata. Ya, idenya itu tercetus dari komplikasi yang cukup banyak ya, kompilasi yang cukup banyak, mulai dari multimedia, kemudian penyuka literasi, kemudian tiba-tiba terjun untuk menginspirasi karena menyukai tulisan dan membuat sebuah karya gitu, dan pengen juga orang lain juga melakukan jejak-jejak tersebut kayak gitu. Nah, sejauh ini Bang, Abang rasa bagaimana sih Eldo Class sendiri ya, Eldo Class sendiri itu perkembangannya dari tahun ke tahun, dan kemudian gebrakan-gebrakan tersebut ternyata udah dijamah belum semua dari semua elemen atau semua pemuda yang di daerah Abang sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Eldovas sendiri bergerak dari yang memang diawali dengan hanya dikenal sebagai sebuah blog ataupun website. Kemudian di pandemi kami bisa produktif untuk menghasilkan konten-konten positif. Dan sejauh ini dari tahun ke tahun tentu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Awalnya Eldovas tidak punya tim, ya hanya sendirian saya kerjakan. Dan saat ini Eldovas sudah memiliki tim sekitar 9 orang, dan itu berasal dari mahasiswa dan pelajar. Dan L12 sendiri saat ini tidak diisi hanya saya sendiri, tetapi talent-talent yang kita hadirkan juga banyak berikut serta, ya, memberikan kontribusinya. Dan tidak hanya sebagai talent, tim daripada L12 juga belajar bagaimana public speaking, bagaimana percaya diri di depan kamera, kemudian bagaimana menghasilkan konten sampai dengan dari awal perencanaan sampai dengan akhir, dan bagaimana sampai dengan diupload. Jadi tim saya itu saya paksa untuk memiliki kontennya sendiri juga untuk diupload di sosial medianya. Dan selain daripada tim, saat ini L12 juga sudah memiliki beberapa alat pendukung yang bisa mendukung kami membuat konten-konten. Dan dari waktu ke waktu semakin lengkap alat-alatnya juga. Dan saat ini kami terjun kepada program di mana tidak hanya pada program online yang kita bagikan secara online di platform maupun di media, tapi kami juga bagikan secara langsung, yaitu bisa dibilang istilah sekarang talks on stage. Jadi kita hadir di sekolah untuk Goes to School, kita menginspirasi siswa langsung, bisa berinteraksi secara langsung. Dan alhamdulillahnya kami juga disupport dengan beberapa brand untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, pada event yang akan kita laksanakan sebentar lagi, kami juga disupport dengan beberapa brand yang namanya sudah jauh lebih besar dan tentunya memberikan banyak kontribusi terhadap kita generasi muda, dan mereka memberikan support kepada kami. Dan kami sebagai yang baru terjun di beberapa program Goes to School, kami juga disupport dengan beberapa media dan beberapa brand ternama juga. Nah, itu adalah perkembangan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya tidak dikenal, saat ini sudah dikenal, dan tidak hanya di daerah kami tempat tinggal. Seperti itu. Wow. Dan buat teman-teman ketahuan juga bahwasanya Eldo Class ini atau Bang Widodo sendiri merupakan salah satu putra dari Tanjung Timur, dan saya juga dari Tanjung Timur. Jadi kita adalah salah satu dan kita adalah salah dua dari putra yang perwakilan Tanjung Timur ya yang melakukan live kali ini. Dan semoga nanti dengan sering live atau saya seperti ini Bang, harapannya juga teman-teman yang lain lebih aware, ternyata kita harus bermanfaat buat orang lain dan berdampak lebih luas seperti itu ya.
Nah, terkait dengan yang ini ya, kita bicara tentang challenges and juga opportunities dari pembuatan konten edukasi dulu kayak gitu. Nah, ini sependek pengetahuan saya yang ketika saya nonton di Bapak katanya itu ya. Oke. Salam lu Bang. Mungkin dari Janset. Anak muridnya sepertinya ya. Nah, ketika saya menonton channel seseorang di YouTube ya kan, dan juga menonton di TikTok atau snack video dan sebagainya itu, kebanyakan ya pada konten kreator pendidikan itu melihat ya, ataupun melihat kalau konten yang berbau edukasi itu sangat sulit banget untuk naik di permukaan gitu ya. Nah, apa sih tanggapan abang tentang statement yang seperti itu gitu, dan kalaupun dirasa oh iya bener ternyata, lalu kenapa masih seperti itu? Oke, siap. Oke, sebenarnya iya. Untuk konten-konten edukasi memang memiliki tantangan yang sungguh luar biasa karena memang saat ini masyarakat cenderung melihat konten-konten yang viral ataupun sedang happening. Saya pikir itu adalah sebuah ya culture ya, kembali lagi mungkin bukan hanya butuh hiburan karena mungkin masyarakat butuh hiburan sehingga memilih konten-konten yang secara dikonsumsi itu mudah dicerna dan mudah untuk dipahami. Sehingga kalau misalnya konten edukasi itu perlu mikir, biasanya ada beberapa, tentunya kita sebagai konten kreator tuh harus berpikir bagaimana konten yang kita buat itu mudah untuk dicerna, untuk dipahami, dan tidak membuat penontonnya mikir banyak kayak gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dan mungkin juga masyarakat membutuhkan banyak referensi ataupun hiburan yang misalnya yang hadir di smartphone masing-masing, ya dalam bentuk hiburan, sehingga mereka fokus melihat yang sedang viral ataupun sedang happening, sehingga beberapa konten-konten edukasi pun tertutup dengan yang viral. Dan saya rasa setiap konten edukasi itu memiliki penonton tersendiri, jadi jangan pernah khawatir bahwa diri kita atau kita ketika membuat konten-konten edukasi itu selalu ada penontonnya khusus ya. Nanti ada nih penonton yang memang fokus ke hiburan, juga ada nih penonton yang memang fokus ke edukasi, meskipun tidak banyak tapi ada. Dan kita sebagai penggiat daripada edukasi juga tetap semangat bahwa kita punya pasarnya masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya mengenai kenapa sih harus yang viral, yang tidak yang edukasi ataupun yang sesuatu yang happening, ya lagi-lagi mungkin bisa jadi yang bikin penasaran, yang perlu hiburan, yang mudah dicerna, yang menarik, nah itu adalah yang sedang dicari oleh masyarakat. Dan kita sebagai content creator, kita harus berusaha gimana caranya membuat konten yang menarik, yang tentunya bisa dikonsumsi oleh publik dengan mudah tanpa harus kayak mikir kayak gitu. Mungkin udah capek, kita butuh hiburan, tiba-tiba harus menerima konten yang butuh mikir. Nah, itu bikin tambah capek. Nah, makanya butuh konten-konten yang hiburan juga. Mungkin saya rasa itu. Oke. Menarik sih. Berarti ini terkait dengan apa ya? Kesukaan masyarakat terhadap konten ya. Kadang masyarakat itu merasa dia lebih senang aja dengan konten-konten yang hiburan. Tapi ada kalanya mereka juga butuh konten edukasi. Justru konten edukasinya di saat itu adalah menjadi pelipur lara ya, ketika mereka lagi malas masa nonton hiburan mulu, saatnya untuk nonton yang berbau edukasi. Dan mungkin juga PR dari seorang konten kreator ya, bisa jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya hiburan dikompilasikan dengan dengan edukasi juga seperti itu, sehingga mereka secara tidak langsung ke distract untuk nonton ya gitu ya. Oke, terkait dengan ini Bang, terkait dengan tadi kan ngomong tantangan secara umum ya, yang tantangan yang selama ini dirasakan oleh Eldo Class sendiri atau Abang sendiri nih selaku pembuat pembuatan education content creator kayak itu sebagai kan. Jadi itu harusnya apa sih tantangan terberatnya juga, mungkin bisa diceritain juga terkait mungkin dengan kita tahu bahwasanya kita ada pasti malasnya kadang ya. Saya juga pribadi kayak malas ya gitu membuatnya. Nah, itu apa dari Abang sendiri gitu, tantangan terberatnya juga gitu, dan bagaimana cara Abang mengatasi hal tersebut? Oke, tantangan itu sebenarnya
ada banyak ya, baik hadir dari diri kita sendiri maupun tantangan yang hadir dari luar. Jadi ada internal dan eksternal. Kalau misalnya tantangan dari kita sendiri, biasanya itu kita sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu tantangan kita sendiri. Kadang kita berencana untuk mengerjakan sebuah konten, tapi kita menunda-nunda. Itu adalah salah satu tantangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memanajemen waktu diri kita, kapan nih buat konten, kapan nih waktunya kerja, kapan nih waktunya istirahat. Karena sebagai teacher bekerja di salah satu instansi, itu kita harus mempersiapkan media pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran. Sehingga kita juga harus membagi waktu, kapan nih bikin konten, kapan nih waktunya bekerja. Itu adalah sebuah tantangan juga dari internal. Kemudian selain itu, kita juga harus membaca maupun menonton banyak referensi. Kalau kita nggak baca ataupun menonton banyak referensi, konten yang kita produksi juga tidak akan relate sama generasi muda ataupun para penonton. Makanya kita harus banyak mencari referensi supaya banyak ide yang kita bisa buat. Dan ketika kita malas mencari referensi, itu juga sebuah tantangan. Ketika kita malas membaca, malas menonton, maka kita referensinya pun sedikit. Nah, itu dari internalnya. Kemudian kita menyisihkan waktu, menyempatkan waktu itu juga harus sebuah tantangan, karena tidak semua content creator itu punya jadwal atau penjadwalan yang baik. Ketika kita membuat penjadwalan yang baik, itu tantangan bisa terlewati. Itu dari segi internalnya. Kemudian dari segi eksternalnya, kita sebagai tim biasanya itu tantangannya adalah misalnya talentnya tidak bersedia untuk buat konten. Nah, itu juga sebagai tantangan. Kemudian yang kedua, talentnya sibuk ataupun videografernya sibuk atau editornya sibuk, sehingga konten yang diproduksi itu mengalami keterlambatan. Nah, keterlambatan untuk diupload atau keterlambatan untuk produksi, itu juga sebagai tantangan. Kemudian tantangan yang ketiga biasanya datang dari alam. Ya, waktunya kita produksi, kita sudah mikir, oh ya, ini malam ini akan produksi. Tiba-tiba hujan. Nah, hujan itu karena kita studionya belum mengalami belum ada peredam suaranya, sehingga kalau misalnya hujan, suaranya akan masuk ke dalam kamera. Itu adalah tantangan yang datang dari alam. Kemudian juga tantangan dari luar juga, seperti kita kadang malas memproduksi konten itu karena ketika dinaikkan penontonnya sedikit. Nah, itu bersama tim kita juga harus sama-sama memotivasi supaya selalu konsisten. Mau penontonnya banyak, mau penontonnya dikit, kita harus tetap memproduksi. Nah, itu adalah sebuah tantangan juga untuk mempertahankan mood kita, motivasi kita, supaya tetap harus, ayo, minggu ini harus ada konten, minggu depan harus ada konten, gitu. Kalau misalnya kita tidak punya motivasi, tidak punya keinginan untuk konsisten memproduksi konten, itu juga pada akhirnya menunda-nunda pekerjaan. Nah, motivasi itu juga harus kita benar-benar jaga. Oh ya, kita harus konsisten, harus menghasilkan konten, makanya kita harus buat penjadwalan. Kalau kita tidak membuat penjadwalan, kita tidak akan memiliki motivasi, kita tidak akan punya evaluasi kapan kita akan produksi, seperti itu. Wow, ya, benar sih. Berarti saya rangkum bahwasanya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah dari diri sendiri. Kadang ya saya pribadi juga begitu. Berasa malas ngelakuin sesuatu, nggak ada timeline dan sebagainya. Rasa juga oke, gitu. Sepertinya kontennya nggak perlu di-up dulu deh gitu ya rasanya gitu. Dan kita butuh energi buat bangkit gitu tuh lama banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari tim ya, dari tim gitu. Jika kita punya tim dan ngerasa ternyata tim kita ini kok ada kendala bagian apa, dan kita harus menyiasati itu. Dan yang terakhir adalah alam. Ya, benar banget sih Bang. Mungkin saat kita mau syutingnya outdoor ya kan, tiba-tiba lo hujan ya gitu, gimana ini, jadi jangan gitu. Itu biasanya sering terjadi juga ya kayak gitu ya. Kemudian ide nih, kalau kita bahas ide ya kan, dari abang sendiri nih, gimana sih abang tuh melihat kayaknya yang di up itu konten yang bakalan dinaikin supaya sesuai dengan CEO ya, kita bahas CEO. Sesuai dengan CEO yang di Google gitu kan, sekarang trendingnya apa, content creator education itu, terus kita angkat itu juga, itu seperti apa gitu yang dari abang sendiri angkat ide. Nah, terkait ide,
Sebenarnya ada beberapa pertimbangan ketika kami mengangkat sebuah ide untuk dijadikan konten. Konten yang pertama yang kami buat, yang pertama tentunya konten yang bermanfaat. Kami selalu melihat apa sih kebutuhan daripada para pelajar, mahasiswa, kemudian